Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ira. Masih semangat belajar kan? Yuk kita mulai belajar. Sekarang kita akan belajar PPKN materi baru, yaitu pelaksanaan sila kedua. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan lambang sila kedua yaitu rantai. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak berapa jumlah mata rantai yang ada pada lambang sila kedua? Ya betul, jumlah mata rantai pada sila kedua ada 17. Dan angka 17 ini melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh pelaksanaan sila kedua pada kehidupan sehari-hari kita, misalnya 1. Menolong teman yang kesulitan. Misalnya ada teman yang jatuh, kita tolong, kita bantu, ya, bukannya ditertawakan. Contoh yang kedua, bersikap sopan pada semua orang. Misalnya pada orang tua, ya, kita harus berbicara sopan. Kemudian pada saat berangkat harus pamit dulu. Begitu juga kita harus sopan kepada bapak dan ibu guru ketika bertemu, mengucapkan salam atau memberikan sapaan. Contoh yang ketiga adalah menengok teman yang sedang sakit. Kalian pernah tidak menengok teman? Ya, bukan hanya teman saja, saudara atau mungkin tetangga juga yang sedang sakit, kita tengok, ya. Contoh yang keempat adalah menghibur teman yang sedang bersedih. Ya, jika ada yang teman yang sedih, kita dekati, kita tanya kenapa dia sedih, kemudian kita hibur supaya dia tidak sedih lagi, ya, bisa tersenyum lagi dan bermain lagi dengan kita. Contoh yang kelima adalah berbagi bekal dengan teman. Seru loh kalau kita bisa berbagi bekal dengan teman. Misalnya pada saat kita sedang bermain, terus membuka bekal, teman, bekalku banyak, mau nggak? Kebetulan temannya mungkin bawa bekal sedikit, atau mungkin dia tidak bawa bekal. Sungguh indah loh bisa berbagi seperti itu. Contoh berikutnya adalah memberikan sumbangan pada orang miskin. Ya, jika kita punya rezeki yang lebih, kita bisa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan sumbangan pada orang-orang sekitar kita, terutama orang yang miskin. Meskipun pemberian kita sedikit, misalnya ya, tapi itu akan sangat berarti bagi mereka. Contoh berikutnya adalah memberikan sedekah pada pengemis. Kalian pernah lihat gak pengemis di pinggir jalan? Nah, kita bisa menyisihkan sebagian uang saku kita untuk mereka, ya. Mereka seperti itu mungkin karena terpaksa, karena keadaan mereka yang mungkin miskin, jadi membuat mereka terpaksa menjadi seorang pengemis. Contoh pelaksanaan sila kedua berikutnya yaitu membantu korban bencana alam. Ya, bisa dengan cara memberikan bantuan berupa bisa uang, bisa makanan, pakaian bekas tapi masih layak, atau mungkin obat-obatan. Contoh yang terakhir adalah memberikan sumbangan pada anak yatim piatu atau di panti asuhan, ya. Mereka adalah anak-anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Kasihan loh mereka.
mereka. Jadi sudah selayaknya kita memberikan sumbangan atau perhatian kepada mereka. Nah, anak-anak, memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apa sih artinya tulus dan ikhlas itu? Artinya tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Sekecil atau sebesar apapun bantuan atau sumbangan yang dapat kita berikan, itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, yuk kita biasakan selalu melaksanakan pelaksanaan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu tentang pelaksanaan sila kedua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.